Mungkin nanti di pasar-pasar ya. Pasar-pasar terkadang mereka punya komplotan, banyak yang tertipu gara-gara ini. Apalagi orang-orang yang nggak tahu barang, mungkin jam yang mungkin harganya cuma 5.000 atau 50.000 bisa menjadi 500.000 gara-gara najas. Ya. Baik. Adapun hadis yang kedua, wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir semoga Allah meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muhaqalah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari al-muhaqalah wal muzabanah wal mukhabarah. Ini istilah-istilah semua. Wa 'anil sunnah illa an tu'lam. Hadis dikutip oleh Imam yang 5 kecuali Ibnu Majah dan Sahih At-Tirmidzi. Maka dalam hadis ini Rasulullah melarang yang pertama tentang muhaqalah. Al-muhaqalah dari kata-kata al-haql, artinya zara', tumbuh-tumbuhan atau biji-bijian. Wal muhaqalah an yabi' al-habb al-mushtadda fi sumbulihi bihabbin min jinsihi. Menjual yakni biji-bijian yang masih di pohonnya, masih di dahannya, masih di rantingnya, dijual dengan sejenis tetapi dalam bentuk yang telah yang telah dipetik, yang telah mungkin dikeringkan. Contohnya, antum punya beras 2 karung, 3 karung, ingin antum beli padi yang masih di mana? Di pohon nih, apa kita bilang? Di ranting. Mungkin dua karung beras yang udah jadi, antum tukarkan dengan yakni padi yang telah menguning, yang masih di tangkai namanya. Mungkin 1 petak tanah tersebut ganti dengan dua karung beras. Ini namanya adalah muhaqalah, dan ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena tidak jelas, ada unsur di sana namanya gharar, nggak jelas. Barangkali yang masih ditangkai itu ya keadaannya nggak baik, sehingga akhirnya terjadi kerugian ya, bagi pihak yang membeli dengan beras yang telah jadi. Atau boleh jadi yang di dalamnya itu mutunya lebih tinggi, lebih baik daripada yang dalam karung. Kemudian dalamnya juga terdapat riba fadl, unsur riba. Kenapa? Boleh jadi yakni barang-barang yang biji-bijian yang masih ditangkai itu jumlahnya, jika dibuat seperti itu pula lebih banyak jumlahnya. Kalaulah berasnya mungkin 2 karung, ketika itu semua dipanen menjadi 3 karung atau 4 karung. Atau bahkan boleh jadi beras yang 2 karung ketika dipanen pada tersebut menjadi 1 karung atau 1 karung setengah. Terjadilah perbedaan. Sementara yang kita telah ajarkan kepada antum, setiap jenis makanan pokok yang bisa disukat, yang bisa ditimbang, yang bisa ditahan lama, yang bisa bertahan lama, kalau anda yang terjadi pertukaran harus apa? Harus sama beratnya, harus sama, sejenis harus sama. Nggak boleh antum pinjam beras 1 kilo, antum balikkan nanti 2 kilo, itu riba. Di situ kena riba nasi'ah dan riba fadl, dua-duanya kena. Atau antum transaksi 1 kilo beras yang kondisinya bagus, mungkin beras apa yang paling bagus? Beras Ramos atau apa kan? Ditukar dengan 2 kilo yang mungkin yang beras jatuh, jatah orang-orang tertentu, ya. Andai kata 1 kilo beras ditukar dengan 2 kilo, boleh nggak? Coba antum jawab dulu. Boleh nggak? Iya, 1 kilo ini berasnya yang mahal harganya, mungkin 1 kilo 7.000. Sementara yang 2 kilo itu yang murah, mungkin 1 kilonya 3.000. Ya, atau 2.500 atau 3.500. Bolehkah
yakni ditukarkan beras yang 1 kilo dengan beras 2 kilo walaupun perbedaan kualitasnya, boleh enggak? Enggak boleh. Riba apa namanya? Riba apa seperti ini? Riba fadl. Jadi riba itu dibagi 2. Antum ulang-ulang, kita ulang-ulang enggak masalah. Riba dibagi 2. Yang pertama namanya riba fadl. Yang kedua namanya riba nasi'ah. Riba fadl itu adalah yakni jual beli barang-barang yang ditentukan dalam agama ini, yang mana yang satu lebih banyak daripada yang lain, itu namanya riba fadl. Rasulullah menyebutkan, ya, az-zahabu bil-zahab wal-fiddatu bil-fiddah wal-sya'ira bil-sya'ir wal-burra bil-burri wal-hintata bil-hintati wal-milha bil-milhi mislan li-mislin wajhan biwajhin. Kama qala sallallahu kata Rasulullah, setiap bentuk jual beli, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, ya, kurma dengan kurma, apalagi garam dengan garam, semuanya harus sama beratnya, mislan bimislin, harus sama, enggak boleh lebih satu daripada yang lain. Wajhan biwajhin, harus cash dengan cash. Ya. Ini riba fadl. Antum menukarkan emas yang mungkin udah patah-patah 1 gram, taruhlah ya, ditukarkan dengan emas yang masih bagus, baru dicetak 0,5 gram. Ini namanya riba apa? Riba fadl. Kata-kata fadl dalam bahasa ini adalah kelebihan. Fadl, yakni kelebihan satu jenis barang daripada yang lainnya. Maka prinsip al-muhaqalah ini dilarang. Al-muhaqalah tadi kita katakan menjual tanam-tanaman atau makanan, biji-bijian di atas apa namanya tadi? Tangkainya dengan yang semisalnya tapi sudah jadi, dilarang. Namanya apa tadi? Muhaqalah. Sudah paham? Ada sebab larangannya 2 hal. Pertama ada unsur jahalah atau gharar, enggak jelas. Yang ditangkai itu enggak jelas. Ya. Yang kedua, ada unsur riba fadl, ada unsur riba di sana. Yang kedua kata Rasulullah, wal muzabanah. Kata-kata al muzabanah dari tinjauan bahasa maknanya adalah ad-dafa bi syiddah. yakni menolak dengan keras. Adapun dimasukkan dengan muzaban di sini adalah syira'ur rutab fi ru'usin nakhli bitamri. Membeli kurma yang segar namanya rutab. Masih di pokoknya, dibeli dengan kurma yang telah dikeringkan. Disebut dengan bai'ul muzabanah, dengan muzabanah di sini karena kebiasaannya ini akan membuahkan pertikaian antara penjual dan pembeli. Biasanya ada yang dirugikan satu pihak. Rasulullah melarang yang namanya muzabanah. Contohnya antum menjual buah anggur. Anggur yang masih ditangkainya, ya, antum jual dengan anggur yang telah dikeringkan. Apa namanya? Kismis. Kismis namanya. Ya. Antum bawa kismis contohnya satu karung. Antum beli anggur yang masih basah, yang masih ditangkainya. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Kenapa dilarang? Ya, karena konsep 2 tadi. Dalamnya ada unsur jahalah atau gharar, nggak jelas. Yang dikeringkan ini berbeda dengan yang masih basah beratnya. Kalaulah yang basah diturunkan, dikeringkan, boleh jadi dia lebih sedikit atau lebih banyak. Apapun ceritanya, baik dia lebih sedikit daripada yang telah jadi ataupun lebih banyak, riba apa namanya? Riba fadl. Sementara konsep kita yang namanya anggur, baik dia dikeringkan dengan yang masih basah, kalau ditukarkan harus sama. Bagaimana mungkin sama sementara ini kering, ini basah? Ya, karena itulah ada pihak dirugikan, maka dilarang. Mungkin antum heran, Ustaz ini bicara kok seperti ini. Kenapa nggak langsung dibeli dengan uang? Ya. Ini terjadi barter antar petani. Petani nggak punya uang, dia punya barang. Ya,
Dulu kala ikhwan orang itu nggak pakai membeli itu nggak pakai uang. Dan sebagian tempat boleh jadi tempat-tempat terpencil mereka nggak jual uang. Bahkan mungkin masih ada orang-orang yang anak-anaknya sekolah, uang sekolahnya dibayar bukan dengan uang. Bawa beras 2 mangkok, 3 mangkok, masih ada. Jadi antum jangan ini Ustaz ini bicara di mana nih? Nggak menjejak ke bumi, nggak. Boleh jadi ini ada. Ya. Jadi ini pun dilarang, ya. Membeli kurma yang masih basah ranum namanya rutab. Ya, boleh jadi orang-orang yang pemilik kurma kering itu ingin mencicipi kurma itu. Ya. Maka dia jual. Seharusnya kalau hanya mencicipi tidaklah dikasihkan saja. Maka ini pun dilarang. Yang ketiga, al-mukhabarah. Rasulullah melarang al-mukhabarah. Al-mukhabarah dari kata-kata khabar, maknanya adalah al-ardul linah, tanah yang lembut. Wa hiya al-mudhara'ah. Yani di sini juga berkaitan dengan tanaman. Maksud daripada mukhabarah yang dilarang di sini adalah seorang pemilik tanah memberikan tanahnya kepada seseorang untuk dikerjakan. Ya. Contohnya antum punya tanah 5 hektar. Antum katakan, ini saya punya tanah 5 hektar. Kemudian berkatalah ketika pemilik tanah, kau kerjakanlah, kau tanamlah. Nanti kata dia, yang 2 hektar itu, ya, 2 hektar bagian barat itu semua hasilnya untuk aku. Yang bagian timur semua untukmu. Ini terlarang. Atau dia bilang, pokoknya yang berhadapan dengan sungai itu semua 1 hektarnya milikku. Nanti kalau berhasil panen, kalau panen nanti itu milikku. Ada penilaian, silakan semua untukmu. Ini terlarang. Kenapa terlarang? Boleh jadi kelak ketika panen, yang 1 hektar ini yang sisi barat ini semuanya gagal panen. Akhirnya kompet, mana Pak? Tanah bapak yang bagian barat 1 hektar itu semuanya habis, nggak ada yang panen. Maka bapak nggak dapat sama sekali. Siapa yang dirugikan? Pemilik tanah. Boleh jadi sebaliknya, 5 hektar itu cuma 1 hektar ini yang berhasil panennya besar, yang lain semuanya nggak panen. Akhirnya pekerja ini, pengelola tanah, udah payah-payah saya bekerja, masa saya nggak dapat, sepeser pun nggak dapat, 1 tangkai pun habis semua, dia yang dapat. Maka ini disebut dengan mukhabarah, ini terlarang. Bagaimana yang boleh, ikhwan rahimakumullah? Yang boleh dia katakan ini 5 hektar, kau tanami, andai kata panen nanti kelak berikan bagiku bagiannya. Ya, berapa bagiannya? Mungkin 40, 60, 30, 70, silakan. Jadi andai kata panen, maka masing-masing ambil bagian keuntungan. Andai kata gagal, masing-masing ambil bagian kerugian. Andai kata mukhabarah tadi, kalau andai kata ada yang gagal, yang lain enggak. Akan terjadi ketika itu khilaf, permusuhan, pertentangan, perselisihan. Maka dilarang dalam agama ini. Ya. Dan pada masa jahiliyah terjadi. Mereka buat seperti itu. Enggak tahu saya sekarang, mungkin di kampung-kampung ada seperti itu. Dia punya sawah 1 hektar, kerjakanlah. Tapi ingat, 1 hektar ini yang 1/4-nya untukku, yang arah sana itu, yang arah barat atau arah timur. Itu nanti hasilnya untukku. Itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Apa alasannya? Ada unsur yang nggak jelas. Mungkin yang ini gagal, yang ini berhasil, akhirnya terjadi cekcok ketika itu. Atau sebaliknya. Baik. Apalagi setelah itu? Wa anid dunya illa an tu'lam. Dan Rasulullah melarang jual beli yang dikecualikan. Kecuali jika memang yang dikecualikan tersebut jelas. Contohnya antum bilang, ya, saya mau punya rumah 2 atau 3 rumah, antum katakan ini rumah mau saya jual, kecuali rumah yang sudut itu nggak dijual. Boleh nggak? Boleh. Yang nggak dibolehkan adalah ketika tidak diberitahukan mana, ya.
Maka jual beli dunia ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena ada konsep apa? Karena ada konsep di sana, konsep gharar, nggak jelas. Ya, pokoknya ya kawan, segala macam jual beli yang rusak kembali kepada beberapa konsep yang telah kita ajarkan kemarin. 3 nggak salah saya. Ada riba, ada jahalah atau gharar nggak jelas, ada kezaliman. Ya, kezaliman, penipuan, terus. Baik, baca hadis berikutnya. Silakan. An Anas radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muhaqalati wal muqadarati wal mulamasati wal munabadati wal muzabanati rawahul Bukhari. Baik. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas semoga Allah meridhoinya, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muhaqalah. Rasulullah melarang muhaqalah. Al-muhaqalah yang tadi diterangkan, menjual tanaman tertentu, biji-biji tertentu, ditangkainya dengan sejenisnya tapi telah dalam bentuk yang telah jadi, ya, yang telah disukat, telah ditimbang, dilarang. Wal mukhadarah. Al-mukhadarah adalah menjual yakni biji-bijian atau buah-buahan yang masih hijau, masih di pokok, terlarang. Kadang-kadang ya pemilik tanaman ini didatangi oleh pedagang, belum lagi dia sempurna masanya, rambutan masih hijau-hijau putih-putih, langsung datang dia borong, Pak, ini semua rambutan di atas pokok ini saya bayar, Pak. Ya, berapa? Semuanya saya hargai dengan 100.000 rupiah. Enggak diambilnya ketika itu. Kapan diambilnya? Ketika panen. Ini terlarang. Kenapa terlarang? Enggak jelas. Jangan-jangan enggak panen dia sama sekali. Uang udah keluar, uang udah dipakai. Ya, uang udah dibelanjakan. Ketika pas mau datang semuanya gugur, Pak. Datang angin kencang, gugur semuanya. Balikan uangku. Ya, Bapak sudah beli. Terjadilah ketika itu percekcokan, yang dilarang. Ada unsur di sana spekulasi, gharar, nggak jelas, ya. Terkadang kadang-kadang, yakni buah tersebut pun lebih banyak daripada uang yang dibayar. Dia bayar 100.000, ternyata kalau anda kata buah itu diturunkan dan dijual, boleh jadi dia jadi 200.000, 300.000. Akhirnya dirugikanlah pihak yang pemilik tanaman tersebut. Ini namanya apa? Al-mukhadarah, terlarang. Ya. Kecuali anda kata memang antum mau beli buah yang memang yang mentah, itu boleh. Ya, mungkin kurma-kurma itu yang masih muda diturunkan semua, memang mau dibeli, bukan untuk dimakan manusia, untuk hewan contohnya, boleh. Ya, antum entah rambutan itu bisa digunakan untuk apa bahan tertentu. Yang muda-muda yang masih putih itu diturunkan, dibeli semua. Apakah untuk makanan? Boleh enggak? Boleh. Dia enggak boleh dibeli untuk ditunggu kelak ketika dia panen, ini enggak boleh. Namanya apa? Mukhadarah. Selanjutnya wal mulamasah. Rasulullah melarang jual beli al-mulamasah. Al-mulamasah, contohnya seorang berkata kepada temannya, "Idza lamista thawbaka wa lamistu thawbi faqad wajaba al-bai' bi ghairi ta'ammul." Contohnya, kalau udah aku sentuh bajuku atau kau sentuh bajumu, jadi jual beli. Kalau jatuh batu ini, pokoknya jadi jual beli. Ya. Atau dia katakan, ini silahkan baju ini banyak, pokoknya kalau udah kau pegang aja dia, berarti itu harus kau beli. Itu namanya mulamasah. Tanpa dicek dulu, dilihat dulu, mulamasah. Ya, bai'ul mulamasah. Pokoknya apapun yang kau pegang, kau bayar. Gelap-gelap, remang-remang, memang harga murah dia kasih. Misalnya harga baju-baju itu mungkin di pasar harganya dihargakan 50.000, dia buat murah cuma harga 20.000. Tapi apa yang antum pegang wajib diambil. Ya,
sampai di rumah mungkin ada aibnya, cacatnya, mungkin baju-baju reject, mungkin baju-baju yang enggak benar, akhirnya dirugikan. Ini namanya adalah al-mulamasah. Kemudian, jadi kenapa tadi dilarang bai'ul mulamasah? Kenapa? Karena ada unsur gharar, enggak jelas. Ya. Subhanallah. Wal munabadah. Al-munabadah yakni seorang berkata, pokoknya ya, baju mana yang kuberikan kepadamu, kulemparkan, maka itu wajib kebeli. Namanya munabadah. Kata-kata munabadah dari kata nabaden, butuh melempar. Ya. Atau misalnya antum punya ada permainan, ya, misalnya permainan. Kemudian wal muzabanah. Al muzabanah tadi telah kita terangkan, yakni membeli kurma dalam bentuk yang segar, rutab, dengan kurma yang telah dikeringkan. Ya, ini dilarang. Rawahul Bukhari. Baik. Coba baca hadis berikutnya. Silakan. An Tawus radhiyallahu anhu an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wa an Tawus an Ibni Abbas. Tawus bin Kaisan an Tawus rahimahullah. An Tawus terus wa an Tawus an Ibni Abbas. وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حذر لباد قلت لابن عباس ما قوله ولا يبيع حذير لباد قال لا يكون له سمسار متفق عليه ولفظ للبخاري. طيب. وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما. Dari Tawus bin Kaisan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la talaqqur rukban, ay la tatalaqqur rukban. Janganlah kalian mengejar para pedagang sebelum sampai ke pasar. Pasarnya Sagulung contohnya, pasarnya Piari. Antum nunggu di simpang apa itu? Simpang apa namanya? Simpang Barelang. Itu yang keluar, pokoknya yang keluar dari mana namanya? Dari daerah Tembes itu untuk cegat. Ya, kemudian orang-orang Tembes ini nggak tahu harga pasar. Kebiasaannya, ya, orang-orang yang di pedalaman ini kan Batam kecil. Biasanya kalau pedang-pedang ini langsung ke pasar mereka. Kalau di Batam ini, di tempat lain enggak, ikhwan. Tempat lain di daerah yang masuk ke pelosok-pelosok, yang mungkin transportasinya pun payah dan segala macam bentuknya. Datanglah pedagang-pedagang kota yang dia tahu harga. Dia tahu harga pasaran, misalnya cabai itu sekarang di pasaran lagi tinggi harganya. Ada kenaikan harga, mungkin harga yang seharusnya dia 7.000, 14.000. Ya. Akhirnya datanglah dia kepada petani-petani yang enggak tahu informasi. Dia kejar ke sana. Petani sudah siap-siap mau pergi ke pasar. Mereka cegat, mereka borong di tempat. Ya, ini dilarang lagi Ustaz. La talaqqur rukban. Kenapa dilarang? Apa jawabannya? Merugikan para petani dan merugikan para konsumen di pasar. Kenapa merugikan para petani? Mereka mendapatkan harga yang tidak seharusnya. Ya. Seharusnya mereka mendapatkan harga yang lebih tinggi, jadi harga yang lebih rendah. Demikian dengan para konsumen. Para konsumen mereka pun demikian. Kenapa? Yang seharusnya mereka dapat dengan harga yang rendah, terpaksa mereka bayar dengan harga yang tinggi setelah dimainkan oleh para
para pemain-pemain ini. Ya. Yang buat naik harga di pasar itu kan karena seperti ini. Jadi tinggi harga di pasar itu. Kalau andai kata mereka datang masing-masing ke pasar, itu pasar murni akan lebih murah harganya. Karena yang menentukan adalah pasar sendiri, masyarakat sendiri. Ya, kalau andai kata biasanya banyak barang, dia akan harga akan murah, barang sedikit harga akan mahal, kan begitu. Itu konsep pasar. Tetapi karena adanya orang-orang ini yang murah pun jadi mahal. Dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mencegat para pedagang. Wala yabi' hadir libat. Janganlah para pemukim, orang-orang yang tinggal di kota menjual untuk orang-orang yang tinggal di pedalaman. Diambil, nah, biar saya yang tangani, biar saya yang jualkan. Atau saya bayar semuanya. Subhanallah. Boleh jadi dia bilang, pokoknya Bapak terima beres, biar saya yang jual karena yang penting untung. Tentunya akan dinaikkan harga suka hati dia. Ya. Atau boleh jadi dia langsung bayar yang harga yang rendah tentunya. Qultu li Ibn Abbas, ma qawluhu wala yabi' hadzal libad? Kutanyakan kepada Ibn Abbas, maksudnya apa? Orang kota itu enggak boleh untuk menjualkan punya orang desa. Kata Ibn Abbas, la yakuna lahu simsaran, agar jangan sampai orang kota menjadi maklar bagi para petani-petani. Simsar artinya maklar. Ya. Barang itu adalah para petani yang menguasai harga itu, menentukan harga siapa? Pihak-pihak orang kota. Ini namanya simsar, maklar. Ya. Yang akhirnya petani dirugikan, konsumen pembeli pun dirugikan. Makanya dilarang. Maka kata Rasulullah SAW, janganlah kalian mencegat para pedagang tempatnya. Dan jangan pula orang-orang kota menentukan harga pasar untuk orang-orang yang memiliki barang-barang, yang memiliki hasil bumi. Baik. Teruskan hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talaqqul jalaba faman tuluqiya fasturiya minhu فإذا أتى سيد السوق وهو بالخيار رواه مسلم. طيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW. Jika dalam bentuk larangan dari sahabat ini, langsung Rasulullah yang melarang. Kata Rasulullah, talaqqul jalab, jangan kalian mengejar para pedagang hasil bumi, para petani yang membawa barang dagangannya untuk dijualkan. La talaqqul jalab, janganlah kalian mencegat para petani yang ingin menjual barang dagangannya. Faman tuluqiya fasturiya minhu, barang siapa daripada para petani ini yang dicegat kemudian dibeli barang-barangnya, fa idza ata sayyiduhu suq, ketika dia sampai ke pasar, bahwa bil khiyar, dia lihat ternyata di pasar harganya tinggi, dia enggak tahu, maka dia punya hak untuk khiyar. Khiyar apa? Dia tarik kembali barangnya seluruhnya, ya, atau dia minta kerugian. Misalnya dibeli daripadanya harga 10.000, di pasar harganya 20.000, dia minta. Ya, diminta ketika itu harga pasar. Berkata Syekh Abdullah Al-Bassam menjelaskan sejumlah daripada faedah-faedah yang dipetik pada hadis ini. Kata beliau, al-haditsan fihima faqratan li bayani naw'aini min al-muamalat al-muharramah. Hadis ini memiliki dua paragraf yang menjelaskan dua jenis, yakni muamalat, transaksi yang diharamkan. Yang pertama adalah la talaqqu rukban,
Riwayat yang pertama, la talaqur rukban. Riwayat yang kedua, la talaqul jalab. Maknanya sama, larangan untuk an-nahyu an istiqbal qadimin. Bedanya andai kata oke lah, nggak apa nanti biar saya jualkan, kan terima bersih aja lah. Bahkan terkadang tambahkan, enggak saya beli nanti 9.000 perak, nanti saya berikan kepada Pak 9.000 perak. Sampai di pasar dia bom pasar, dibuatnya harga 20.000, ya, dan seterusnya 15.000. Ya, ini semua terlarang. Kenapa dilarang? Kenapa? Karena merugikan. Kita katakan di antara perkara jual beli yang terlarang adalah di antara konsep riba, di antaranya adalah karena ada ketidakjelasan, yang kedua karena ada konsep riba, yang ketiga karena ada konsep kezaliman. Zalim, membahayakan sebagian orang. Ya. Mungkin itu barang-barang yang dijual secara multi level marketing itu, subhanallah. Karena banyaknya yang ingin mengambil keuntungan, mungkin barang harga cuma 5.000 rupiah jadi 50.000 harganya. Belinya pun setengah mati. Antum harus ikut dulu. Dikat harus antum jadi member dulu. Masya Allah. Ya. Untuk membeli barang antum harus jadi member dulu. Allah. Kalau enggak jadi member, antum habis dikerjainya. Dibuat harga tinggi-tinggi. Karena itulah rata-rata barang-barang yang MLM itu mahal-mahal harganya. Mahal-mahal. Subhanallah. Sebagian mereka bukan tujuannya barang, tujuannya adalah cari orang. Ya. Tujuannya adalah cari orang sebanyak-banyaknya. Merekrut orang sebanyak-banyaknya karena dapat bonus dari banyaknya orang yang ikut. Akhirnya seolah-olah dia telah mengerjakan riba fadl. Jadi anggota dia cuma masuk ke anggotaan bayar 100.000, diharapkan dengan keanggota 100.000 dia dapat bintang seberapa nggak tahu, entah bintang ke-7, bintang ke-8. Jadilah dapat dia nanti yang 100.000 yang dikeluarkan itu menjadi 100 juta contohnya. Riba apa namanya ini? Riba fadl. Andai kata cash dengan cash, andai kata kelak entah kapan-kapan riba nasiah, kena dua-duanya. Ya. Makanya kurang keberkahan, banyak sekarang kurang keberkahannya. Monopoli itu semua sekarang banyak. Kurang keberkahan, ya. Barang-barang di mall-mall besar, plaza-plaza besar yang hanya dapat dibeli dengan ikut anggotanya, klub inilah, klub itulah, kasih kartu antum, kredit card, segala macam pokoknya. Antum datang ke warung, Pak, saya mau beli ini, kasih sama dia kartu itu, dibuangnya sama antum. Dibuangnya kartu kredit itu, nggak gunain di sini. Ya, akhirnya banyak mati mereka. Kenapa banyak mati? Orang semuanya sudah memang dimonopoli untuk di tempat-tempat belanja, tempat-tempat besar seperti itu. Subhanallah. Ya, dimonopoli oleh mereka. Banyak kezaliman dalam masalah ini. Makanya semakin berkurang saja keberkahan. Uang banyak tapi kurang berkahnya. Allah musta'an. Dalam Sahih Muslim, ya, dari Jabir Rasulullah bersabda, la yabi' hadirun libat. Janganlah orang-orang kota itu mengakali orang desa untuk menjualkan barang ini. Da'un nas yarzuqullahu ba'dahum min ba'd. Biarkan mereka berjual sendiri, biar mereka tahu sendiri harga pasar. Biarkan Allah beri rezeki sebagian manusia dari sebagian lainnya. Kata Rasulullah SAW. Adapun yang kedua adalah hukum berkaitan dengan jika terjadi hal seperti ini. Ya, dalam konteks agama Islam, jika terjadi seperti ini, diakali para pedagang-pedagang dari desa itu yang nggak tahu, diakali oleh orang-orang kota, dirugikan mereka. Ya, kemudian mereka datang ke pasar, mereka tahu ketika mereka dirugikan besar. Maka dalam Islam mereka berhak mengadu, melaporkan hal ini kepada pengadilan, ya, mahkamah syariat. Kemudian mereka berhak untuk minta kembali kekurangan daripada yakni uang yang mereka dikibuli, ditokoi. Subhanallah. Banyak sekarang kita lihat berbagai macam bentuk
tipuan-tipuan dalam berjual banyak sekali, ya. Kadang dalam bentuk jual pulsa, macam-macam, ya, macam-macam penipuan. Jual beli mobil, mobilnya indahnya bukan main, mengkilat, ya, semuanya mengkilat, dipakai enak. Ternyata memang dari setting, ini hanya bisa pakai sebulan. Setelah sebulan, dah turun mesin semua, ya. Banyak sekali penipuan-penipuan dalam hal ini. Akhirnya dampaknya apa? Kurang berkah. Baik, baca hadis terakhir. Silakan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabi'a hadirun libadin wala tanajashu wala tabi'ur rujulu ala bai'i akhir wala yahbutu ala khidbati akhi wala tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha li taqfa'a ma fi ina'iha muttafaqun alaih wa li muslimin la yusimul muslimu ala saumil muslim. Baik, hadis yang terakhir untuk pembahasan kita malam hari ini. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabi'a hadir libad. Rasulullah melarang orang-orang kota untuk menjualkan barang dagangan milik orang-orang desa. Tadi kita telah jelaskan. Apa sebabnya? Ada unsur apa? Penipuan. Kebiasaannya ada penipuan. Wala tanajashu. Beliau juga berkata, wala tanajashu. Jangan akan saling berbuat najas. Apa itu najas? Tadi yang kita telah jelaskan. Orang nggak mau beli barang tapi sok-sokan. Dia buat harga jadi tinggi. Ya. Ketika ada orang membeli, langsung dikatakan, ini harganya segini, barangnya bagus ini. Akhirnya naiklah harga dengan berbagai macam bentuk ucapan-ucapan. Ya. Kadang 2-3 orang yang komplotan, kadang-kadang semacam. Ini semuanya najas, iklan yang berlebihan, barang yang seharusnya tidak seperti itu. Tapi dengan iklan, jadilah seolah-olah di barang yang super mewah, naiklah harganya beratus kali lipat. Ini namanya najas, dilarang. Wala yabi'ur rajulu ala bai'i akhi. Janganlah seseorang membeli sesuatu barang yang telah dibeli oleh saudaranya. Enggak boleh. Misalnya antum melihat seseorang membeli barang dari si A contohnya. Jam lah kita katakan. Sudah dibeli sama dia, belum diambil barangnya. Nanti sore mau diambil, atau datang antum masuk, ya, akhirnya antum timpalah pembelian tersebut. Pertama dia beli jam itu dengan harga 100.000, antum bilang, jual aja sama aku, terlampau murah kau jual itu, aku bisa beli dengan harga 120.000 daripada dia. Sudah dibeli nih, tinggal ambil sore nanti. Kata dia apa? Salah, terlampau murah itu, aku beli darimu 120.000. Nih uangnya sekarang. Akhirnya dia berupaya bersiasat untuk membatalkan penjualan terhadap orang yang telah membeli. Sorenya, mana barangnya? Lupa, begini, begitu. Pernah dijual ya? Tak boleh. Apalagi ketahuan, ternyata itu barang yang kuminta kok sama dia. Lebih kacau lagi. Kenapa dilarang? Apa kira sebabnya? Ada unsur apa? Kezaliman di sini. Akan membuat orang itu marah. Maka enggak boleh. Hati-hati para pedagang. Jangan antum tekong di tengah jalan ya. Selip tengah jalan. Ya, la yabi' ar-rajulu ala bai'i akhi. Janganlah seorang itu membeli sesuatu yang telah dibeli oleh saudaranya. Antum beli yang lain aja lagi lah. Jangan itu kali antum ambil. Ya. Atau kebalikannya, menjual di atas, menjual yakni apa namanya. Jadi membeli ini sekarang menjual.
Ya. Menjual di atas penjualan. Kalau tadi membeli di atas pembelian. Ya. Misalnya antum jual kepada seorang, ya, jam harganya 100.000 antum jual ke dia. Ya. Berapa harganya? 100.000. Kemudian datang orang masuk. Ya. Dia bilang kepada orang yang akan beli tadi, ya, berapa kau beli jam sama dia? 100.000. Udahlah, sama aku aja lah. Kejual kepadamu 80.000. Kalau enggak jadi nih, ya. Ayuhal ahibba, kunu ma'ana. Batalkan, cancel. Fi sabilil ilmi. Apa kerja dia? Wal amali. Kerja dia itu supervisor. Manajer nih, manajer. Subhanallah. Ya, dipotong di tengah jalan. Jangan antum pinang perempuan yang telah dipinang orang. Cari yang lain masih banyak. Yang lebih parah, istri orang pun mau diambilnya. Ini musibah lebih besar lagi nih. Udah jelas-jelas ada suaminya pun masih mau dia kerjai gimana supaya jadi istrinya. Subhanallah. Lebih parah lagi nih. Ya. Kalau tadi belum terjadi pernikahan, itu pun akan membuat percekcokan, pertengkaran. Maka dilarang. Bagaimana pula jika istri orang atau ambil? Masih ada suaminya. Pergi suaminya 3 bulan. Ya, urut cari makan contohnya. Pulang-pulang udah lain suaminya. Pulang-pulang udah nggak ada istrinya. Udah pindah tangan, udah overhand. Subhanallah. Ini tentu musibah besar. Akan membuat mungkin bahkan pertumpahan darah. Maka Islam melarang. Hati-hati antum. Saya masuk kepada saya SMS, kadang-kadang saya malas balas. Ustaz, saya tertarik sama istri orang. Ustaz, saya tertarik sama suami orang. Sebentar dia punya suami juga. Anda kata tertarik sama suami orang, kalau anda kata dia masih single, masih lumayan kan? Dia punya suami. Bagaimana masalah saya ini pemecahannya gini? Allah. Ya, maka jangan sampai dibuka pintu-pintu seperti itu, tutup semuanya. Hindari semua pintu ke arah sana. Udahlah. Ya. Enggak benar itu moto itu rumput tetangga lebih baik daripada rumput itu sendiri. Enggak benar itu. Itu moto yang batil itu. Antum pasrah ya kok saja qanaah aja lah. Qanaah dengan apa Allah berikan kepada antum. Insyaallah itu terbaik untuk antum. Kemudian wala tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha litakfa'a ma fi ina'iha. Jangan sampai seorang perempuan meminta kepada suaminya untuk menceraikan madunya. Oh, Masya Allah, ini untuk orang-orang berpoligami ini. Berpoligami dibolehkan bagi orang-orang yang apa namanya? Yang berakal saja. Yang enggak berakal enggak boleh berpoligami karena orang enggak berakal enggak mampu berlaku adil. Tetap ingat selalu itu. Poligami hanya boleh untuk orang-orang yang berakal. Yang enggak berakal enggak boleh berpoligami karena enggak bisa berlaku adil. Jadi jangan sampai seorang perempuan mengatakan kepada suaminya, "Bang, udahlah ceraikan dari si fulana itu." Enggak boleh. Litakfa'a ma fi ina'iha, agar dia tumpahkan semua piring yang ada di madunya itu. Maksudnya apa? Supaya jangan sampai pindah rezeki dia, pindah harta suaminya kepada berbagi kepada istri lainnya. Jangan. Ini zalim ini. Perempuan-perempuan kadang-kadang kalau enggak Allah Ta'ala ya, kalau enggak berakhlak mulia, enggak berilmu, jadi musibah bagi suaminya. Repot suaminya dibuatnya. Ya. Berupaya dia bagaimana supaya madunya diceraikan. Berbagai macam cara. Dari cara-cara halus sampai cara-cara kasar. Cara halusnya datang ke dukun, buat supaya suaminya benci kepada madunya. Ini syirik, kufur, wa iyadzan billah. Ya, berbagai macam cara. Dia ingin menguasai harta suaminya, jangan sampai pindah kepada istri yang ikutnya kepada madunya dan seterusnya. Semua kalau bisa pindah kepada anak-anaknya, yang lain jangan diberikan. Ini wallahi zulm, kezaliman. Setiap kezaliman ada balasannya di dunia maupun di akhirat. Ya. Maka kata Rasulullah, "Wala tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha." Jangan sampai perempuan itu meminta agar suaminya menceraikan istri yang lain. Litakfa ma fi ina'iha, supaya tumbang
dapurnya, supaya nggak berasap dapurnya, supaya tidak berbagi harta suaminya kepada istri yang lain. Ini adalah kezaliman yang dilarang oleh Islam. Orang-orang seperti ini karena tidak pernah dia memikirkan bagaimana jika orang lain diperbuat seperti itu. Bagaimana jika dia diperbuat seperti itu ya. Banyak orang-orang yang dalam bermuamalah dia hanya mau tahu keuntungan dirinya, nggak peduli dengan orang lain. Yang penting aku senang, ya. Dia bisa nipu orang, dia nggak terpikir bagaimana kalau dia itu ditipu orang. Nggak pernah terpikir dia itu, bagaimana sakitnya ditipu orang, nggak pernah. Maka tenang dia nipu orang. Menzalimi orang tenang, dia nggak terpikir bagaimana ketika dia dizalimi orang. Subhanallah. Banyak sekali mungkin perempuan-perempuan yang terpikir gimana ikat suaminya. Jangan sampai suaminya membagi cintanya. Semua cara dia buat, dari cara halus sampai kepada cara-cara kasar, dia buat semua. Segala macam trik-trik dia buat. Allahul musta'an. Kenapa? Dia nggak ingin berbagi dia. Padahal kalau dia menjadi posisi wanita yang tidak memiliki suami, ya, apalagi sekarang jumlah perempuan begitu banyaknya, ikhwan rahimakumullah. Banyak mereka juga ingin dipanggil sebagai ibu. Juga mereka ingin menjadi dipanggil dengan kata-kata ummi, zaujati, istriku. Ya, begitu parahnya mereka mengikat suami sama mereka, bagaimana suaminya enggak berbagi dengan yang lain. Berbagai macam cara, dengan cara yang halus, yang kasar, dekati mertua, segala macam. Kompromi supaya enggak berbagi suaminya. Bayangkan andai kata dia dalam posisi seperti itu. Posisi janda, tentunya enggak ada orang yang mau dengannya. Bagaimana kok dia dalam posisi seperti itu? Atau dalam kondisi telah mulai usia semakin lanjut, enggak ada orang mau dengannya. Subhanallah. Mereka tidak pernah pikirkan itu semua. Yang mereka pikirkan adalah yang penting saya enak. Yang lebih parah lagi udah terjadi. Dia ingin supaya yang lain diceraikan oleh suaminya. Ini lebih zalim lagi. Apalagi sampai pada tingkat datang ke dukun dan seterusnya. Allahul musta'an. Muttafaqun alaihi. Wa li muslimin la yasumul muslimu ala saumil muslim. Janganlah seorang muslim itu menawar di atas penawaran seorang muslim lainnya. Subhanallah. Biarkan mereka selesai dulu. Sudah selesai, barulah ketika itu antum masuk dalam tawaran. Ya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Demikianlah ikhwan kajian kita malam hari ini. Semoga Allah SWT menambah ilmu kita. Semoga Allah SWT menjaga kita daripada segala macam rezeki yang haram, daripada segala macam transaksi muamalat yang haram, dan semoga Allah memberkahi usaha kita di dunia ini dan di akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin. Jika ada yang bertanya silakan. Fadhal. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika dua orang melakukan transaksi muqadarah, kemudian tapi sebelumnya dua orang ini bersepakat, bagaimana, boleh tidak Ustaz? Apapun akibat setelahnya itu sepakat. Bagaimana jika datang pedagang ke petani, misalnya dia bertanam mangga atau rambutan, masih putih-putih dia datang, Pak, ini semua saya bayar aja lah. Berapa bapak jual ini sekarang? Ini masih putih Pak, nggak ada masalah. Saya bayar ini semua, berapa kira hargakan? Saya hargakan 500.000 lah semuanya ini. Nanti kemudian dikatakan oleh penjual, bagaimana kalau anda ternyata ini gagal panen? Nggak ada masalah, saya rela uang saya hilang. Seterusnya. Bagaimana? Apakah keridhaan antara kedua ini membolehkan transaksi seperti ini? Tidak boleh. Ya. Sama dengan berzina. Sama ridho. Boleh enggak? Enggak boleh. Terharam. Haram. Berselingkuh, masing-masing udah punya pasangan. Sama-sama rela dia berselingkuh. Boleh enggak? Enggak boleh. Haram. Transaksi riba, antum minjam ke bank. Antum enggak rela. Dicas sekian terlambat, dicas sekian jika terlambat.
Antum rela membolehkan, apakah kerelaan yang menjadi standar suatu perkara menjadi halal? Tidak. Semuanya kembali kepada syarak, kepada syariat. Wallahu taala alam. Fadhal, silakan Pak Asyad. Bismillah. Bagaimana dengan jual beli lelang? Itu kan akan terjadi lelang. Akan terjadi perlombaan harga yang terus menerus dan yang paling tinggi akan memenangkan pembelian barang. Baik. Jual beli lelang diperbuat Nabi SAW. Nanti akan ada babnya secara khusus, dan jual beli lelang dibolehkan. Dan nggak ada di sana unsur menjual dari penjualan, nggak. Karena disepakati bersama yang tertinggi dialah yang akan mendapatkan barang. Ya, nanti insya Allah akan ada pada hadis yang khusus. This is Radio Hang 106 FM. The Spirit of Sunnah. Pembeli nggak berkewajiban untuk membatalkan. Telah sah penjual-belian. Tapi kalaulah penjual memberikan toleransi, dia katakan udahlah Pak, daripada nanti Bapak risau, udahlah sini Bapak ambil aja lah uang Bapak, sini jamnya. Dibolehkan. Bahkan itu penjualnya akan mendapatkan pahala. Nanti dalam istilah kita nanti akan kita pelajari secara khusus, namanya al-iqalah. Al-iqalah yakni ketika pembeli merasa menyesal dengan barang dibeli, dia datang minta supaya dibatalkan kembali penjualan, dia minta kembali uangnya, dibalikkan barangnya. Ya, al-iqalah ini hukumnya tidak wajib bagi pembeli untuk melayaninya. Tidak wajib. Kalau dia bilang enggak, kamu udah beli, udah selesai, ambil. Ya, punya hak dia, punya. Tak bisa kalau untuk menuntut ke pengadilan, tidak akan dapat dimenangkan dia. Karena enggak ada unsur penipuan, harganya oke. Tapi kalau ditoleransi, dia akan kemudian dia berikan uangnya kembali. Ini dia akan mendapatkan ganjaran pahala insyaallah subhanahu wa taala. Karena toleransinya ya. Ada dalam hadis itu, ya. Allah akan masukkan seorang ke dalam surga karena dia tipikalnya mudah dalam berjual beli, enggak payah-payah. Ada orang payah ngalih nawar kita setengah mati. Kalau beli pun setengah mati, pokoknya orang seperti ini payah. Tapi kalau anda kata dia gampang, mempermudah semua, adalah ambil aja lah. Untung-untung dikit, ambil aja lah. Ya, kalau anda kata ada menyesal, balikkan aja. Orang-orang yang mempermudah jual beli, insya Allah Allah akan permudah dia, dijanjikan dengan surga, insya Allah Taala. Nanti ada hadisnya mungkin. Maka antum permudahlah orang dalam berjual beli. Wallahu Taala alam. Nah, gitu, silakan. Bismillah. Gimana petani ini sedang membutuhkan maklar, Ustaz? Ulangi. Petani biasanya dia itu membutuhkan maklar, Ustaz, karena mungkin jarak ke kota itu terlalu jauh. Yang tidak dibolehkan yang gimana, yang boleh gimana, maklar itu, Ustaz. Baik. Andai kata memang pembeli ini memang orang-orang kota ini tidaklah mengambil harga yang begitu jauh sekali, ya, dicacar ya. Yang sekarang ini ada kezaliman. Orang kita nggak tahu harga. Kalau anda sekarang itu orang-orang tahu semua tembus itu berapa harga. Orang dekat informasi sampai kepada mereka. Maka anda kata mereka datang membeli harga yang pantas. Tentunya mereka ada transportasi, ada segala macam kan, usaha mereka. Ya, maka seperti ini dibolehkan. Dia nggak dibolehkan jika ada unsur apa penipuan tadi. Unsur karena memang dimanfaatkan kelemahan mereka, ketidaktahuan mereka dimanfaatkan, ini dilarang. Kalau andai kata mereka juga tahu harga dan segala macam, nggak ada masalah insyaallah taala. Ya Allah taala alam. Nah, selesai. Cukup sampai di sini dulu. Insyaallah lanjutkan minggu akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.